Manusia itu diberi satu kepercayaan dari Tuhan untuk kita mengenakan gambarnya Tuhan, yaitu salah satunya adalah ornamen itu adalah perasaan. Manusia sendiri itu adalah makhluk yang memang diciptakan oleh Tuhan, spesial karena dia punya perasaan Tuhan yang seharusnya ada di dalam diri ciptaannya itu. Tetapi karena dosa yang begitu mengikat manusia, maka perasaan Tuhan yang dititipkan kepada manusia itu rusak, saudaraku. Dan akhirnya melenceng dan tidak tepat kepada sasaran yang diinginkan oleh Sang Penciptanya. Maka hari ini saya mau berbicara komponen manusia, yaitu perasaan. Itu yang membuat kita berbeda dan istimewa dari manusia lain. Kok manusia lain? Makhluk lain maksud saya. Kita beda dari makhluk lain. Kalau binatang punya begini, binatang itu punya, seakan-akan kalau kita punya anjing deh, anjing yang paling seperti hewan yang bisa mengungkapkan perasaannya, betul nggak? Anjing. Tapi tidak bisa seistimewa manusia tetap. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar, kita harus punya quality more dari itu semua. Karena dengan perasaan ini, manusia seharusnya bisa membangun jembatan hubungan dengan manusia lain atau sebaliknya. Dengan perasaan yang Tuhan titipkan, komponen perasaan ini, seharusnya manusia bisa saling membahagiakan atau bisa saling menyakiti kepada sesamanya. Dengan komponen perasaan, saudaraku, manusia pasti, dengar baik-baik, mencari objek untuk dicintai dan menjadi objek untuk dicintai. Betul nggak, saudaraku? Karena tanpa perasaan, hidup itu menjadi tawar. Maka komponen itu dititipin Tuhan. Itu tempat di mana kita harusnya, hari ini saya mau mengajak kita semua concern kepada perasaan kita. Karena itu adalah salah satu komponen yang memang bisa membawa dirimu kepada kekekalan abadi, atau yang saya sebut dengan langit baru, bumi baru, atau kekekalan abadi yang mengenaskan, yaitu neraka. Karena perasaan. Karena kita tidak bisa mengontrol dan mengatur perasaan ini. Begini saudaraku, manusia harus waspada dengan komponen ini. Dulu saya tidak paham dengan kebenaran. Saya mengumbar komponen ini sesuka hati saya mau setting model apa. It's mine. Saya berpikir begitu, ini milikku perasaan ini. Maka perasaan ini boleh ku gunakan, boleh ku setting sesuka hatiku. Padahal di dalam Tuhan memberikan kepercayaan komponen perasaan ini kepada engkau dan saya, manusia harus bertanggung jawab atas perasaan yang dia miliki. Katakan amin, saudaraku. Jadi
di titik ini dulu. Berarti di tangan kita semua hari ini ada satu mandat, ada satu tanggung jawab bahwa engkau harus mengelola perasaan. Selama ini saya khotbah seringkali pikiran perasaan, betul kan? Hari ini khusus perasaan aja. Kalau sudah mulai mengerti ini, saudaraku, kita harus tahu, berarti Tuhan menciptakan manusia dengan komponen salah satunya perasaan. Berarti kita harus logik. Ketika Tuhan menitipkan perasaan kepada kita, tujuannya apa? Berarti kembali lagi, tujuannya supaya penciptaku bisa menikmati perasaanku. Amin. Ini yang harus dimengerti. Jadi kalau sudah tahu penciptaku ingin menikmati perasaanku, maka manusia harus menjadi pribadi yang benar-benar mengutamakan Tuhan. Dan Tuhan adalah menjadi pribadi satu-satunya yang terutama dan utama untuk kita cintai dan kita kasihi. Karena sebetulnya kita dipinjami komponennya dia untuk kepentingan dia. Berarti automatically semua yang mengalir di dalam perasaan kita harus untuk kesukaan Sang Pencipta kita. Artinya, setiap gerak-gerik perasaanmu dan perasaanku harus memperkarakan bagaimana Tuhan menikmati perasaan kita. Dia satu-satunya pribadi yang harus kita cintai, harus kita kasihi. Sampai di sini Anda mengikuti saya? Ini sebuah pola pikir yang jauh menembus batas sebetulnya. Pola pikir begini ini tidak akan didapat oleh orang-orang yang masih ingin menikmati kesenangan diri. Tidak akan berani dia berkata ini. Tetapi kalau saudara-saudari di tempat ini, saya akan ajak untuk itu. Karena kalau seseorang melakukan segala sesuatu, maka semuanya saya lakukan hanya untuk cintaku kepada penciptaku itu. Pernyataan ini bisa dianggap berlebihan, lebay. Ini wajarnya tuh begitu. Kita mengerti kebenaran tentang hidup. Karena pada umumnya manusia itu maunya bebas. It's mine, ini milikku. Biar aku sesukaku untuk mengungkapkan perasaanku. Kenapa dunia begitu? Karena mereka juga tidak mengenal Tuhan dan tidak pernah mengalami Tuhan. Kalau mereka tidak pernah mengenal Tuhan, tidak pernah mengalami Tuhan, bagaimana seseorang bisa meluapkan cintanya kepada Tuhan itu sendiri? Itu rusaknya perasaan itu karena gini loh saudaraku. Ini komponen yang memang seharusnya dikembalikan untuk kepentingan dia. Tetapi karena frekuensinya nggak nyambung sama Sang Pencipta, akhirnya rusak. Dan ini error. Frekuensi ini kemana-mana. Akhirnya saudaraku, frekuensi ini menjadi kelumrahan bagi manusia pada umumnya. Yang seharusnya menjadi tidak wajar. Kenapa? Karena 1 juta belum tentu satu orang berani bertaruh untuk mengkoneksikan perasaannya dengan Tuhan. Kau boleh sakit hati melihat pemimpinmu yang seharusnya menyakitimu. Tapi kalau orang di dalam Tuhan koneksi sama Tuhan baik, dia segera recovery dan dia segera bertobat dan minta ampun. Selesai, that's it. Tutup cerita. Kau boleh luka sama sesamamu, kau boleh luka sama teman pelayananmu, kau boleh luka sama suamimu, mertuamu, menantumu, besanmu, siapapun, kau boleh luka itu. Tapi kalau orang terkoneksi dengan Bapa, dengan Tuhan, dia tahu perasaanku tidak boleh kumainkan untuk kepentinganku. Dia segera finish, selesain. Kalau enggak saudaraku, ini akan jadi manusia pahit, rusak. Dia akan menggerutu, meratapi hidup, mengasihani diri,
dia akan membenci sesamanya, mulutnya mulai jahat, pikirannya jahat. Ini dampak. Tapi orang kalau terkoneksi, saudaraku, loh, pastor, kalau terkoneksi apakah tidak ada kemungkinan untuk meleset? Oh, masih ada, karena kita hidup di daging. Tapi sudah, segera minta ampun, bertobat kembali. Selesai, jangan lakuin lagi. Bereskan hatimu. Makanya saya pernah dapat quote salah satu hamba Tuhan Semarang yang cukup terkenal pada waktu itu. Beliau sudah nggak ada. Dia tulis satu quote begini: kalau ada orang menyakiti dirimu, masuk ke kamar doamu, kunci pintu kamarmu, dan bereskan hatimu. Wih, itu keren. Karena banyak dari kita nggak bisa begitu. Koar-koar kita mengumbar perasaan kita, kita mengumbar sakit hati kita. Mulai, saudaraku, kalau seseorang mulai hari ini tidak membiasakan diri untuk membangkitkan cinta kasih kepada Tuhan sebagai satu-satunya objek yang harus kulayani di dalam semua lingkup hidupku, termasuk komponen perasaanku, maka boleh saya katakan, manusia itu gagal jadi seorang manusia. Saya ulang sekali lagi. Kalau perasaanmu hari ini, oke, kita fokus saja deh di perasaan. Kalau perasaanmu hari ini tidak bisa kau persembahkan hanya untuk Sang Penciptamu bisa menikmati perasaanmu di dalam segala keadaan. Katakan amin dulu. Jadi perasaan ini tidak boleh bersyarat. Apapun kondisimu, apapun yang sedang terjadi, bukankah Tuhan berkata, segala hal itu mendatangkan kebaikan bagi semua yang mengasihi Dia. Maka perasaanmu ini adalah salah satu sarana di mana quality-mu mencintai Tuhan itu tertunjuk di sini, saudaraku, terlihat. Bukankah seharusnya, saudaraku, ketika masalah hidup begitu banyak, engkau tetap memberikan objek satu-satunya perasaan ini, komponen ini, kau persembahkan untuk menyenangkan Tuhan. Kalau tidak bisa sampai hari ini, saudaraku, dan kau tidak ada niat untuk berjuang, maka kau gagal jadi seorang manusia. Kenapa? Engkau tidak bisa mengembalikan kepercayaan yang Penciptamu beri kepada dirimu. Perasaanmu akan tumpul kalau engkau memainkan perasaanmu hanya untuk kepentinganmu. Saya dulu begitu. Sampai saya pernah berkata begini, itu saya dapat dari bapak rohani saya. Dia pernah berkata, lebih baik tidak usah pernah jadi manusia ketimbang jadi manusia tetapi tidak pernah klimaks di pemandangan Bapa. Saya sadar itu, saudaraku. Maka dari itu seharusnya engkau dan saya hari ini kita berjuang di titik yang sama, kita berjuang di fokus yang sama, kita berjuang di dalam kegerakan yang sama, yaitu apa? Kita manjakan perasaan Bapa. Dengan cara apa? Semua komponen yang dititipkan kepada Tuhan, kepada kita, harus mulai kita bongkar satu-satu. Karena kalau tidak, saudaraku, kita akan jadi mesin sakit hati yang bahaya sekali. Kita akan menjadi manusia yang berduri, yang akan menabrak banyak orang dan itu menggugurkan banyak jiwa. Dan di titik itu, seseorang itu tidak akan bisa menghormati Tuhannya dengan pantas. Kalau kau masih memanjakan perasaanmu untuk kepentinganmu, untuk kedaginganmu, kau lebih menghargai nafsu dagingmu, kau lebih menghargai keinginan matamu, kau lebih menghargai kehormatan dirimu, maka sekali lagi saya katakan, saudaraku, engkau tidak menghormati Tuhan dengan pantas. Tetapi ketika seseorang mengasihi Tuhan dengan segenap, maka ia akan berhenti dari segala pencarian dan pengembaraan hidup. Dia mau dilukai kayak apapun, dia mau disalahpahami kayak apapun. Pegang omongan saya, saudaraku, saya sudah di titik itu dan saya lolos hari ini. Dari kelas ecek-ecek sampai kelas tertinggi saya sudah ngalamin. Saya lolos.
Kuncinya apa? Pandang Tuhan. Fokusmu mau ke siapa? Ke Tuhan. Ke Tuhan aja. Dan cuman saya mau kasih tahu saudaraku, keadaan itu seringkali memang Tuhan izinkan. Karena itu sarana. Sampai di satu titik kita bisa berkata, aku nggak punya siapa-siapa. Aku nggak punya apa-apa untuk aku andalkan di dalam perjalananku mengiring Tuhan. Seperti kalau diilustrasikan, saya harus berjalan di padang gurun. Saya sendirian tanpa apa-apa, tanpa siapa-siapa. Aku harus berjalan sendiri hanya mengandalkan tangan kuat, the right hand yang tidak terlihat itu. Itu menakutkan loh saudaraku seharusnya. Kalau kita tidak mengenali Dia. Tapi kalau kita mengenali Dia, ketika kita berjalan, kita punya iman, aku berjalan dengan Allah Immanuel. Karena aku benar. Maka perasaanmu harus benar, sikapmu harus benar, responmu harus benar, pikiranmu harus benar, hidupmu harus kudus, mulutmu harus kudus, matamu harus kudus. Kau harus dipasung, dipenjara untuk kepentingan Bapa. Itu bayar harganya di situ. Maka ketika ada sesuatu yang menabrak dirimu, responmu harus benar. Kalau salah, oke, segeralah kembali, saudaraku. Sebelum respon salahmu itu tambah menenggelamkan dirimu. Maka jangan merasa kau sudah memiliki Tuhan dalam hidupmu, tetapi engkau tidak pernah terhubung dengan Dia. Jangan merasa kau jadi orang Kristen, kau pasti selamat. Belum tentu. Saya nih loh, belum tentu selamat jadi pendeta kalau saya tidak finishing well. Katakan kepada kiri kananmu, hati-hati dengan keselamatan. Betul. Kalau responmu memaknai, makanya kalau PA itu saya selalu kejar tentang kasih karunia terus. Kenapa? Karena banyak orang yang error cara memandang kasih karunia. Kalau cara pandangmu salah tentang kasih karunia, kamu bisa tidak selamat. Keselamatan itu usaha Tuhan untuk mengembalikan kau dan saya kepada rancangan Allah semula. Dalam hal ini, rancangan semulanya adalah menjadikan manusia sebagai pribadi yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidup, termasuk komponen perasaannya itu. Jadi ketika engkau dilukai, kau tidak boleh melukai orang lain. Kenapa? Karena itu melukai Tuhan. Karena Dia pun ciptaan Tuhan. Halo? Amin. Kita harus berani di titik itu. Itu pemahaman saya. Dulu enggak, loh jangankan dulu, awal tahun mungkin, beberapa bulan lalu mungkin, saya masih, kok gitu? Kok lawan balik? Kadang penuh penyesalan saudaraku, kadang itulah kalau kita mengerti Tuhan, kita takut untuk sembarangan hidup. Tuhan itu menebus kita supaya kita keluar dari cara hidup kita yang sia-sia. Supaya kita menjadi manusia yang dikehendaki oleh Dia. Menjadi manusia yang dikehendaki Allah itu berarti begini, bersekutu dengan Dia. Bersekutu dengan Dia bukan untuk memanfaatkan kuasanya. Bukan, tetapi menjadi pribadi yang terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Aku lakukan semua untuk kepentinganmu semata-mata, Bapa. Jadi orang yang tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, dia tidak mengasihi Tuhan berarti. Termasuk perasaannya, kalau dia tidak berani mengekang perasaannya. Kenapa? Karena kita mau berjuang menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Banyak orang mengasihi dirinya sendiri. Salah satunya apa? Memanjakan perasaannya. Orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri adalah orang yang tidak akan dapat mengasihi sesama manusia. Maka bagaimana kau bisa mengasihi Tuhan? Bagaimana kau bisa mengasihi sesamamu? Dimulai dari engkau punya hubungan yang baik dulu dengan Tuhan. Ketika hubunganmu baik dengan Tuhan, maka kau bisa tahu, kau bisa mengasihi dirimu sendiri dengan baik. Maka malam hari ini, kalau kita mau jadi man of God-nya Tuhan, perasaan kita, komponen yang Tuhan titipkan,
tidak boleh sembarangan kita gunakan untuk memuaskan daging kita. Katakan amin. Kita tidak boleh sembarangan kita umbar, karena kita itu bukan orang bebas. Kita orang yang dikurung di dalam keselamatan yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus itu. Maka setiap gerak-gerik pikiran perasaan kita harus kembali untuk kesenangan pencipta kita. Makanya kalau punya masalah, senyumin aja, bro. Amin. Mumet apapun, senyumin aja. Percayalah omongan saya ini. Maka hari ini kita belajar ya. Ada anak-anak, ada orang tua, ada bawahan kita, pegawai kita, ada teman pelayanan, ada pemimpin kita. Kita jaga, saling menjaga perasaan mereka, supaya kita tidak jadi bahan merusak mereka juga. Amin. Siapa mau berjuang? Yes, Tuhan memberkati. Yuk bangkit berdiri yuk.